Silakan Pak Pastor Yahya Ating. Ya, mari kita berdoa. Ya Pak, silakan Pak. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, pujian kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah dan berkat-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami, khususnya bagi semua kami sebagai partisipan yang mengikuti kelas pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberi pada kami kerinduan untuk belajar kebenaran firman-Mu dengan lebih mendalam lagi melalui Bapak Dr. Herianto yang akan membawa kami untuk belajar bersama pada malam hari ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi dia, supaya semua kami juga diberi pengertian dan pemahaman yang lebih jelas dan lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa, beri kepada kami kesehatan, kekuatan yang baru, dan juga beri kepada kami ya Tuhan, segala kemudahan yang kami gunakan akan berfungsi dengan baik sehingga selesainya kelas kami pada malam hari ini, agar nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi dan sertai kami dari awal kelas kami bermula pada malam hari ini sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan mulai saja. Mungkin Bapak Referen Dr. Gunadi Gunawan mau memberikan kata permulaan atau langsung ke Pak. Baik, nanti saya beri kata permulaan ya, bahwa malam Ya. ini akan membahas dengan tema mamon. Mamon tidak jujur. Jadi mamon ini kan bicara tentang uang. Uang ini memang sangat diperlukan ya, kalau tidak ada uang ya kita untuk transaksi makan sehari-hari, sandang pangan papan juga tidak bisa dipenuhi. Tetapi uang juga bisa membawa celaka, saudara ya. Cinta akan uang adalah akar kejatuhan gitu. Maka dari itu bagaimana kita mempergunakan mamon ini yang tidak jujur ini supaya menjadi bijaksana dan beberapa bagian untuk menopang misi penginjilan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Haryanto. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya langsung saja share screen. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini adalah hari yang spesial untuk kita melihat kasus ini. Jadi kita coba berpikir secara 4 ayat yang berbicara soal mamon. Tetapi kita ternyata tidak bisa melihat kata per kata. Kalau kita melihat kata per kata, maka ini kata benda. Karena dia kata benda, maka artinya ya sama, tidak ada kelebihannya, tidak ada kehebatannya. Mamon itu apa? Nah, itu sudah selesai. Karena itu kita minta bantuan tetangganya namanya perikop. Kata per kata, maka dikembangkan dengan ayat. Jadi dengan beberapa ayat, lalu dikembangkan lagi dengan yang namanya perikop. Jadi ketika kita melihat konteks perikop, maka pelan-pelan kita akan mengerti bahwa mamon itu ternyata mempunyai satu nuansa, kekayaan yang luar biasa yang harus kita pahami. Maka untuk itu kita lihat pelajaran kelima ini, kita bicara masalah tafsir yang sifatnya perikop. Tapi perikop ini saya tidak sangat detail, hanya sedikit saja karena mengingat waktunya terbatas. Nah, sebelum masuk itu, saya ingin langsung saudara kita melihat bagian yang sebentar. Saya langsung masuk mencoba bagian yang terakhir adalah bagaimana memahami tafsir perikop. Jadi kalau kita melihat tafsir perikop ini,
pertama kita tentu melihat batas-batas perikop. Nah, sebetulnya di dalam Alkitab kita, LAI itu sudah diberi judul perikopnya per perikop. Tapi kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris, juga ada diberi judul perikopnya. Tetapi kadangkala ada ayat yang bahasa Inggris lebih satu. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena memang dalam bahasa asli Yunani tidak ada perikopnya. Maka kelompok bahasa Inggris membagi-bagi sendiri dan Indonesia juga membagi-bagi sendiri. Tetapi masih bisa dikatakan sama. Sehingga dengan bantuan perikop LAI, maka kita tidak terlalu sulit untuk mengerti makna apa arti tujuan perikop itu. Lalu kalau kita sudah bisa ambil di dalam perikop LAI itu mudah sekali. Yang kedua kita melihat jenis sastranya. Nah ini yang agak sulit. Jenis sastra sebetulnya tidak sulit. Ya mudah sekali. Tetapi memang harus belajar bentuk-bentuk sastra. Jadi di dalam perjanjian baru, bahkan sebagian perjanjian lama juga hampir sama, ada sastra sejarah atau genre, istilahnya genre. Jenis kitab sejarah. Sejarah itu kisah para rasul. Jadi seluruh kitab para rasul itu namanya kitab sejarah. Genrenya. Jadi kalau nafsir kitab sejarah berbeda. Ada kitab narasi. Narasi itu gospel itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu narasi. Bercerita. Tapi di dalam gospel itu ada namanya perumpamaan. Nah jadi ketika kita masuk di perumpamaan, nanti teks kita itu adalah perumpamaan, satu bagian, kita sulit membahasnya. Maka kita harus mengerti karakter perumpamaan itu. Lalu berikutnya ada genre surat-surat. Surat-surat Paulus. Jadi ketika membahas surat Paulus, sama surat sejarah, atau sejarah genrenya, atau narasi, atau perumpamaan, itu beda semua pendekatannya. Sangat beda. Jadi tidak bisa kita ambil sama. Karena karakternya beda. Di perjanjian lama ada puisi. Itu lebih beda lagi. Jadi kita harus ngerti genrenya puisi bagaimana. Nah, kita nanti dihadapkan kepada dua genre. Satu narasi dan satu perumpamaan. Nah ini kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, khususnya di perumpamaan, kita akan terjebak menerjemahkannya dan kita tidak mengerti. Karena di dalam Alkitab itu mengerti Alkitab ada tiga hal. Pertama, hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia. Kita sudah mengerti apa artinya. Kedua, ketika kita menggunakan bahasa Yunani, bahasa asli atau Ibrani Aram, kita baru ngerti. Yang ketiga, kita menggunakan apa saja tidak mengerti. Jadi memang yang ketiga itu disebut adalah ayat-ayat sulit. Sehingga para biblical itu mencoba menafsir dengan pengertian ayat-ayat sulit. Nah, kita nanti diberadabkan pada ayat-ayat yang agak sulit juga, namanya perumpamaan. Jadi ayat-ayat perumpamaan itu, ini ayat yang sangat sulit diterjemahkan. Sehingga disinilah seringkali teman-teman share tentang Mamon terjebak di sini. Sehingga keluar dari konteks, akhirnya sehingga salah pengertian. Nah ini perumpamaan. Nanti pelan-pelan kita akan masuk. Ketiga, setelah kita tahu genrenya, maka kita menemukan konteks sejarah atau konteks sosio-budaya. Artinya latar belakangnya. Latar belakangnya apa sih konteks itu, kondisi itu? Budayanya bagaimana, suasana politiknya bagaimana, itu kita harus tahu. Dengan konteks budaya ini, kalau kita tahu, kita menolong memberi arti teks ini sedang dalam posisi apa. Yang keempat, baru menentukan konteks perikop. Ini kesukaannya NIV. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Alkitab yang ada bahasa Inggris itu ada sekitar 600 jenis Alkitab. Itu
salah satu yang saya sering pakai namanya NIV. NIV itu kalau dia menerjemah modelnya per perikop. Kalau King James Version kata per kata, NAS, RSV kata per kata. Nah, NIV nyeleneh sendiri. Sehingga kalau ada kata satu tidak cocok di dalam kelompok perikop, maka dipaksa untuk sama dengan perikop. Sehingga kalau Bapak Ibu buka Alkitab NIV, banyak footnote bergambar dan bagus keterangannya. Itu keterangan menerangkan yang kesulitan terjemahan tadi. Lalu kalau kita sudah mengerti satu perikop, lalu kita mencoba menafsir. Yang lalu, yang pertemuan pertama sampai keempat, kita menafsir kata per kata. Kata per kata. Kata per kata, satu kata, satu kata, satu kata mujizat, satu kata mujizat kan. Tapi Mamon ini, dia hanya muncul di Alkitab Perjanjian Baru 4 kali kata Mamon. Karena dia hanya muncul 4 kali, maka dia nggak bisa dibuat, kata benda ini tidak bisa dikerjakan dengan tafsir kata benda. Mamon artinya apa? Tidak bisa. Maka dia perlu bantuan yang namanya kata kerja. Kalau kita meminta bantuan kata kerja, berarti kita bicara soal dalam konteks ayat. Tapi ayat ini nggak bisa berdiri sendiri ternyata. Apalagi terutama di genre perumpamaan. Maka dia perlu bantuan terhadap perikop. Sehingga artinya bisa jelas. Nah, ketika ini jadi, maka baru merumuskan teologinya. Nah, disinilah nomor 6. Kita berteologi sesuai hasil dari eksegese atau tafsir di atas. Nah, ini yang saya lakukan hari ini. Tapi saya tidak menerangkan panjang lebar soal pemahaman perikop. Kita cari yang praktis-praktis. Maka sekarang saya mencoba untuk mulai dari yang pertama. Kita bicara soal Mamon. Mamon, jadi ini saya bicara yang pengantar ini adalah studi sejarah atau studi etimologi, asal mula kata. Mamon itu berasal dari bahasa Kasdim yang berarti rumah harta benda. Jadi rumah itu banyak harta bendanya, kekayaan. Biasanya kalau di orang-orang di zaman dulu, dia punya gudang tempat simpan beras, padi, sempat simpan apa-apa, bahkan kalau Bapak Ibu suka memperhatikan orang-orang atau film-film Cina, Korea, dia menyimpan barang-barang itu di satu ruangan. Wah, pakaian, apa, pedang, uang, semuanya dimasukkan dalam rumah itu. Disimpan di situ, ada kain-kain, ada semuanya dimasukkan. Sehingga nunggu kalau ada orang menikah atau orang apa dibagi-bagikan hadiah itu. Maka Mamon itu berasal dari rumah harta benda yang seperti itu. Yang dipakai menunjuk pada mempribadikan kekayaan. Jadi ada satu kekayaan yang diidentitaskan. Jadi ada satu benda-benda, sepatu baru, apa baju baru, kain baru, beras, semua uang dan lain-lain diberi identitas, dipribadikan. Sehingga dia berkumpul dalam satu kekuatan bersama rumah harta benda. Itu menurut zaman Kasdim. Zaman Kasdim. Tapi harta benda atau kekayaan yang dibayangkan ini, itu seringkali orang mengatakan ini oknum yang jahat. Kalau orang itu kok suka mengumpulkan benda-benda. Nanti ketemu 624, Lukas 16-19. Itu yang akan kita tafsir. Sehingga orang selalu mengkomplain, kalau orang punya barang-barang kayak gitu, begitu banyak, dibilang jahat. Kita pelan-pelan kita lihat. Tetapi Mamon, bukan kata Ibrani Mamon ini, tapi muncul dalam bahasa Aram, namanya Mamona. Jadi kalau Bapak Ibu ngerti Ibrani, itu serumpun dengan Aram. Kata-katanya sama, teksnya sama, tata bahasa sama, semua sama. Biasanya orang yang fasih bisa Ibrani, pasti bisa Aram. Itu tidak terlalu sulit, Aram. Nah, bahasa Aram
itu muncul beberapa kali di Perjanjian Lama. Misalnya contoh bahasa Ibraninya kata rumah itu bayit. Bahasa Aramnya dirubah ada a, bayat. Jadi hanya meleset-meleset sedikit. Tapi sama. Jadi kalau orang ngomong bahasa Aram dengan Ibrani, Ibrani dengan Aram itu meleset enggak terlalu jauh. Cuma Aram itu hidupnya berbudaya, bergerak kemana-mana. Jadi budayanya selalu bergantian. Kalau Ibrani adalah budayanya Yahudi, tetap diam di satu tempat. Nah, ini muncul akarnya dari Mamona yang dipakai dalam bahasa Yunani 624 nanti, dan di dalam bahasa Indonesia nggak diterjemahkan. Sehingga bahasa Indonesia hanya diterjemahkan Mamon. Memang sulit, bayangkan. Kata Mamon saya terjemahkan rumah harta benda. Wah, enggak cocok. Enggak ketemu. Sehingga diterjemahkan Mamon. Jadi Mamon itu bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris, tapi muncul dari sini. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, Inggris modern, Mamon mempunyai arti agak berubah dikit. Merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, serakah, yang menguasai seseorang sebagai ganti pelayanan pada Allah. Jadi orang yang Mamon ini dikatakan orang yang serakah. Orang yang mengumpulkan keuntungan, cari keuntungan terus. Sehingga seringkali kita salah mengerti bahwa bisnismen itu kan kerjanya cari keuntungan. Nah, itu jangan nanti kamu terjebak berpikir secara mamon. Nah, seringkali begitu. Tapi konteksnya bukan begitu nanti intinya. Tapi ini karena itu orang salah menafsirkan, mengerti, jadi terjebak-jebak salah memberi pengertian. Tapi memang ada bahasa yang lain memberi arti seperti itu. Ini kan pengertian umum ya, saya belum masuk teks. Lalu berikutnya kita melihat lagi Mamon dalam bahasa Inggris, maka dan dalam Vulgata Bible atau bersama-sama dengan Tertullian dan Jerome itu disebut Mamona. Mamona. Nah, menyebut sementara yang lain menyebut Mamona. Ini pada gilirannya kata Mamon atau Mamona ini dipinjam dalam bahasa Yunani klasik yang namanya mam, depannya mam. Helfas muncul pada Perjanjian Baru sehingga dia minjam pakai Aram namanya Mamona. Sehingga dalam bentuk itu, tetapi semua kata ini menurut penelitian artinya kekayaan atau keuntungan yang khusus dikerjakan oleh orang-orang yang berbahasa Syria. Jadi orang Syria itu mengatakan mamon itu kekayaan atau keuntungan. Jadi kalau orang bisnis dapat untung itu mamon. Mamon. Jadi bukan berarti seorang bisnis serakah, ya enggak. Menurut Syria enggak begitu. Orang kaya serakah, ya enggak begitu. Kan dia bekerja dan dia dapat keuntungan. Maka konteks Syria pasti berbeda dengan konteks Indonesia, Inggris, dan konteks Vulgata dan lainnya. Sehingga dalam perkembangan sejarah mamon ini, kata mamon ini, akhirnya tidak jelas. Mamon itu mempunyai kekuatan yang apa. Tapi intinya sama, mamon, mamona gitu. Tapi intinya sama, bergerak pada harta benda. Tapi sejak awal dibentuknya bahasa Ibrani, mamon itu sebetulnya muncul di seluruh bahasa Kanaan. Jadi Bapak Ibu kalau belajar sedikit Kanaan itu tanah Kanaan. Itu bukan satu bahasa Kanaan, tapi di dalamnya itu ada banyak bahasa daerah, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Aram, Ponik, bahasa Inggris, macam-macam. Di situ ada banyak sekali. Jadi Kanaan itu adalah satu tempat yang isinya banyak berbahasa daerah. Sehingga begitu dia banyak berbahasa daerah, maka rata-rata bahasa daerah itu dia menekankan bahwa mamon itu bahkan juga ditemukan di dalam Qumran atau Ibrani Pasca Alkitab disebut kata mamon. Sehingga semua mulai pertama sampai sekarang ini mamon terus. Bahkan Agustin Hippo
namanya punik. Itu memasukkan kata mamon artinya mencari keuntungan. Tapi setelah disarankan di dalam bahasa Aram, mamon adalah kata pinjaman dari bahasa misnak Ibrani yang berarti uang, kekayaan, dan harta benda. Jadi kalau kita melihat sepintas seperti ini, maka gerakan mamon itu tidak jauh. Ada yang mengatakan harta benda, kekayaan, ini secara umum. Ada yang mencari keuntungan, dan tadi ada yang bilang serakah, ada yang tadi bilang dikatakan uang, ada yang bilang uang. Nah, seperti itu. Tetapi intinya sebetulnya mamon itu adalah harta benda. Jadi mamon tidak selalu uang, tetapi mamon bisa macam-macam yang disebut salah satu kekayaan. Mobil pun bisa disebut mamon. Karena itu bisa dijual. Rumah pun bisa disebut mamon. Ada uang. Nah, dari pengertian ini masih maju lagi. Namanya tekstur Yunani. Itu dia menekankan mamon juga. Mamon. Maka mamona, mamon. Ejaan mamona mengacu kepada dewa Surya. Ini menarik. Dewa Surya itu dewa kekayaan. Jadi di dalam cerita itu, di dunia Surya, itu banyak dewa. Ini adalah dewa yang paling kaya. Karena itu disebut kekayaan. Dewa kekayaan. Karena kayanya dia di dewa kaya. Nah, mamon itu mengacu kepada dia, dewa Surya itu. Sehingga mamonas ini diterjemahkan menjadi mamon. Juga berarti terjemahan kitab-kitab yang saya munculkan. Itu ada yang bilang uang, ada yang bilang kekayaan. Memang uang atau kekayaan. Sehingga internasional ICB menggunakan kata Anda tidak dapat melayani Tuhan dan uang pada saat yang sama. Nah, ini Alkitab ini mengarah ke situ. Tapi pada konteks sekarang orang-orang Kristen mulai menggunakan sebagai penghinaan. Jadi orang Kristen itu saat ini berkembang menggunakan makna ini sebagai penghinaan. Sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerakusan. Jadi kalau orang itu bicara mamon, berpikir mamon, dipikir materialistis yang berlebihan, serakah, dan keuntungan duniawi yang tidak adil. Padahal tadi sudah tapi sebetulnya semua yang kita bicarakan ini adalah duniawi, adalah kosmos. Kosmos. Kalau kita bisa kosmos itu dunia. Nah, kita bicara intinya semua adalah kosmos. Oke. Maka sekarang kita coba lihat pelan-pelan melihat mamon dalam pengertian gospel. Tapi konteks ini yang saya bahas cuma ada 4 ayat, 1 ayatnya paralel. Jadi saya hanya membahas 3 ayat saja. Nah, ini yang menarik. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat perikopnya dulu. Perikopnya ini bicara hal berpuasa. Jadi kalau kita lihat Matius 16 sampai 24 berkuasa. Jadi sebetulnya konteks ini orang itu diajak oleh Yesus untuk berpuasa. Hidup ini harus berpuasa, artinya menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai apa Tuhan kehendaki. Sehingga di sini dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Jadi kalau kita ini diminta untuk menahan diri, tidak melakukan sesuatu padahal kita punya segala sesuatu untuk bisa melakukan sesuatu, maka dikatakan janganlah muram mukamu. Seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Atau berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Maka dikatakan yang pertama adalah jangan muram mukamu. Jangan muram mukamu, ini berartikan kata lah, imperatif perintah. Jadi sebenarnya teks ini itu melatih kita untuk diperintahkan. Kita dilatih, kita sedikit ditegaskan bahwa supaya muka ini harus selalu berseri-seri. Apapun yang terjadi, mungkin kita sedang mengalami kesusahan, muka ini harus ditahan, tetap berseri-seri.
janganlah muram mukamu. Kalau kita merubah muka sedih, wajah jadi sedih, semua jadi ini, jangan dikatakan teks ini kamu seperti orang munafik. Tetapi ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya ini memperlihatkan kita ketika kita sedang mengontrol diri kita untuk tidak marah, sedang mengontrol diri kita untuk tidak tersinggung, mengontrol karena kita dirugikan, mungkin disakiti orang, maka kita posisi harus stabil. Stabil. Jangan kelihatan pergerakan wajah ini. Karena kemarahan, yang apapun yang membuat diri kita bisa berubah-ubah, wajah ini menakutkan sekali. Ini adalah yang imperatif Allah. Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi biarlah dikatakan Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Kita tidak punya hak untuk menyerang atau menghakimi orang. Nah, teks ini lalu maju ke ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau tadi kontrol menahan diri, maka yang kedua dikatakan jangan kamu mengumpulkan. Perhatikan kata lah. Janganlah muram, minyakilah. Janganlah. Ini imperatif, perintah. Jadi memang diperintahkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apapun yang kita simpan di bumi, itu pasti akan hancur dan sia-sia. Seringkali kita lihat orang-orang, apalagi masa banjir, masa gempa bumi, masa tsunami, berapa banyak harta benda yang orang itu kerja payah sepanjang hidupnya, mengumpulkan harta itu tiba-tiba hilang, rusak, hancur, tidak karu-karuan. Nah, maka dikatakan janganlah kamu mengumpulkan harta itu di bumi itu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi di sini kontras ini dikatakan ada harta, kata harta. Harta di bumi dan harta di surga. Berarti hidup ini ada namanya harta. Hidup ini berarti namanya ada harta. Hartamu di surga atau hartamu di bumi. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Berarti Allah atau Yesus menekankan kumpulkan bagimu harta di surga. Lalu dikatakan, karena di dalam hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Jadi dalam arti harta itulah tempat orang itu berada. Karena itu orang miskin yang tidak punya apa-apa, gara-gara parkir saja bisa dia bunuh orang. Parkir Rp1.000 atau Rp2.000, Rp3.000 itu tukang parkir bisa membunuh orang. Karena hidupnya itu mempertahankan uang seperti itu. Uang sedikit yang seperti itu. Tapi sama, orang yang kelasnya, yang hartanya yang luar biasa itu, dan dia juga bisa menghancurkan, membunuh orang, dan memainkan harta itu untuk kehidupan orang lain. Maka di sini jelas di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hartaku di surga, maka hatiku ada di surga. Kalau hartaku ada di bumi, maka aku juga ada di bumi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, ini kata teranglah. Ini intinya adalah mata kita harus jadi baik. Kalau mata kita baik, berarti terang tubuh kita. Gimana membuat mata kita baik? Berfokus kepada surga. Kalau mata kita berfokus kepada dunia, maka dikatakan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi intinya adalah semua mata, semua tubuh kita harus berfokus pada surgawi, harta surgawi. Nah,
Maka yang terakhir teksnya berbunyi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan itu maksudnya apa? Harta di bumi dan harta di surga. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Maka jelas muncul Allah itu siapa? Harta di surga. Mammon adalah harta di bumi. Nah, berkaitan ini, maka kita coba lihat ayat 24. Kita masuk pada ayat 24 sekarang. Ini persoalannya harta di bumi dan harta di surga. Sebetulnya di dalam Matius 6 ayat 24 ini paralel dengan Lukas 13 ayat 16. Teksnya sama. Karena teksnya sama, saya cukup membahas satu bagian saja. Saya bahas adalah tetapi tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini kata kerja. Mengabdi itu apa? Ternyata dalam teks ini mengabdi muncul dua kali. Mengabdi pertama di sini, mengabdi kedua, kamu tidak dapat mengabdi kepada Mammon dan Allah. Dua kata mengabdi ini ternyata dia sama. Kita lihat, mengabdi yang pertama namanya adalah douleoin. Artinya douleoin itu King James Version, NAS versi RSV menerjemahkan melayani, pelayan. Ini melayani, jadi ini sip ini. Tapi yang kuat karena ini maka kita pakai ini. Maka artinya melayani, doulos, pelayan, doulos. Nanti dari akar kata doulos, melayani. Douleo ini tuh akar katanya doulos. Maka infinitive present berarti konsep melayani itu dilakukan setiap hari. Nanti kita lihat pelan-pelan. Yang kedua kata mengabdi sama artinya douleo unin. Kedua mempunyai makna yang sama, maka bisa dilihat douleuin itu berarti melayani, menunjuk kepada pekerjaan sehari-hari, present. Membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Jadi bukan atas kemauan pelayan itu. Jadi seorang pelayan ini adalah apa yang dimauni tuannya. Kalau tuannya bilang A, dia harus A. Kalau dia bilang kiri, harus kiri. Enggak bisa pelayan ini mengatur, menentukan haknya sehingga orang tuannya mengikuti dia. Tidak. Maka jadi tidak boleh melayani pada dua tuan. Karena kalau dua tuan bagaimana? Kan dia harus punya tuan, mengikuti tuan. Nanti tuannya kalau satu bilang kiri, satu bilang kanan, udah gimana tenaganya? Nggak mungkin. Maka dikatakan doulos ini menekankan adalah pelayanan fokus. Dilakukan sehari-hari, present itu sehari-hari adalah pekerjaan yang fokus. Full pada apa yang diperlukan tuannya. Jadi dalam konteks apa yang diperlukan oleh tuannya itu dia tidak menunggu tuannya perintah. Tetapi sebaliknya, keperluan seseorang tuan sangat banyak, kompleks. Karena pikirannya, perasaannya, pekerjaannya itu banyak sekali. Pelayan ini tidak boleh diam dan nunggu perintah tuannya. Melainkan aktif, ia melakukan sesuatu sebelum diperintah pun dia sudah punya inisiatif. Masa misalnya jam 7 makan pagi, tuannya bilang, siapin sarapan jam 7, kan enggak begitu. Maka doulos ini otomatis jam 7 sudah ada makanan di meja. Jadi dia lebih aktif. Apa yang lakukan? Jadi doulos ini, mengabdi ini, melayani ini melayani bukan cuma melayani kebutuhan, keperluan, tetapi pikiran, jiwa, perasaan itu harus tahu apa yang sedang digeluti oleh tuannya itu. Nah, pelayan yang aktif ini pasti sudah tahu apa yang diinginkan tuannya. Ini pekerjaan dasar utama karena ada infinitif dasar seorang pelayan. Jadi tampaknya mengabdi itu adalah pekerjaan yang bukan sekedar ambil-ambil diperintah, tetapi juga merupakan pekerjaan yang
Dia harus menguasai pikiran, perasaan, hati, semua yang ada di dalam tuannya itu. Nah, kalau konteksnya mengabdi dalam pengertian ini, mana bisa kita mengabdi dua tuan? Karena tuannya pasti berbeda. Karena itu dia harus ambil keputusan satu. Karena itu tidak ada, jarang orang kerja di dua kerja. Nah, orang ini kerja di tempat A dan tempat B. Tidak mungkin toh. Maka kantor yang satu pasti bilang, kamu harus ambil keputusan. Mau yang ke kanan atau ke kiri, mau ikut saya atau mau ikut dia. Itu tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin ada orang yang double-double dalam pengertian ini. Karena jika demikian, mengabdi pada dua orang, mengabdi dua orang itu tidak mungkin. Menjadi pelayan dua orang tidak mungkin. Tapi kalau dipaksakan ada, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Jadi akan terjadi pilihan. Pasti yang tuan yang A akan dibenci dan tuan B akan dikasihi. Atau ia akan setia kepada seseorang. Atau dia setia kepada seseorang. Dan tidak menginginkan. Berarti kalau dia kerja pada dua tuan, pasti ada tidak keseimbangan. Maka di dalam kondisi ini tidak mungkin. Kalau dia disuruh, dia akan membenci. Apa itu maksudnya membenci? Karena jika demikian, dia akan membenci. Dikatakan, yang seseorang dan mengasihi yang lain. Maka kita lihat kata membenci. Membenci itu misesi, maka dikatakan hate, membenci. Tapi menarik, membenci itu menunjuk pada tidak yang mengarah pada masa depan. Jadi kalau membenci dalam konteks ini bukan mengarah kepada masa depan. Pada saat ini saja dia membenci. Tapi dia tidak peduli. Kalau saya membenci orang itu, masa depan saya nanti jadi apa, dia tidak berpikir gitu. Maka dikatakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi. Karena itu ada feature. Di masa depan, spontan dan terencana. Jadi kalau dia membencinya ini dalam konteks tidak untuk masa depan, tapi tensisnya adalah terencana, berarti proses membencinya itu bertahap. Lama-kelamaan dia akan menumpuk satu tumpuk dan dia akan membenci orang yang dibenci itu. Jadi nanti orang itu akan muncul dua sifat. Satu membenci orang itu sampai membenci, sampai ke depannya dia pun membenci. Maka dikatakan nanti akan muncul sifat yang kedua, mengasihi yang di sini. Nah, karena membenci ini bukan sekedar, pertama memang sekedar membenci sebentar, tetapi karena dia mempertimbangkan kenapa aku ikut tuanku yang ini kayak gini, ikut tuanku kayak gini kayak gitu. Lebih baik ikut yang kayak gini kah? Karena yang kayak gitu itu menakutkan, saya tidak bisa. Akhir lama-kelamaan numpuk benci. Sehingga seorang hamba yang membenci itu, ia melakukan pekerjaannya tersebut karena merasa tidak suka. Mengganggu pikiran, mengganggu perasaannya, sehingga muncullah mengakar dalam hatinya. Jadi ia akan membenci sampai mengakar ke hatinya. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan antara dua tuan itu. Nah, kalau dia dalam posisi misesei, maka hidup ini kan susah. Kita dipaksa untuk membenci seseorang. Tidak bisa. Karena itu kita harus berpikir untuk tetap satu tuan. Tapi tuan yang satu lagi, kalau dia membenci, itu dia mengasihi, namanya agapesi, yang lain. Berarti kalau orang itu hidupnya dengan dua tuan, pasti akan satu ditolak dan satu diterima. Agapesi ini yang menarik. Mari kita lihat. Teks agapesi ini sederhana sekali. Dia mengatakan agapesi ini, karena ini membenci itu muncul, mengakar dalam hatinya. Begitu juga agapesi, karena jangan lupa ini ada kata dan. Membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Dan ini adalah satu copy paste.
membenci dengan karakter yang sama, mengasihi dengan karakter yang sama. Jadi dua-duanya ini muncul dari awal present kebiasaan, lama-kelamaan mengakar di dalam hatinya. Nah, maka ketika dia mengakar dalam hatinya, mengasihi itu namanya agapesi. Bukan love kasih, tapi agapesi. Nah, agapesi itu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Atau kasih tanpa batas. Atau kasih tanpa syarat, namanya agape. Sehingga agapesi ini agape biasanya dilakukan oleh Allah kepada manusia. Tampaknya melayani Allah pun kita kalau fokus, kita bisa agapesi. Tetapi karena orang ini mempunyai dua tuan, maka dikatakan akhirnya dia membenci, akhirnya muncul agapesi. Bayangkan pelayan ini dihina, tidak suka sama tuan yang satu. Lalu dia harus ambil keputusan, saya suka tuan yang kedua. Karena tuan yang kedua itu begini. Maka akhirnya semua condong kepada tuan kedua. Ketika dia melakukan apa saja, kegiatan apa saja, maka dikatakan dia tidak hitung-hitungan. Karena tuan yang kedua itu tidak mengkritik, tidak menghina, tidak menyakiti hatinya. Tapi tuan yang satu itu muncul kebencian, mesesi. Sehingga akhirnya kalau kita ikut dua tuan, pasti akan terjadi dua perpecahan. Nah, bagus, menarik sekali. Sehingga agapesi yang akar katanya agape itu tidak pernah egois. Hidupnya total, identik dengan kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Jadi dengan demikian, membenci, mesesei, dan agapesi adalah satu tindakan yang melekat berakar dasar bagi seseorang. Jadi kalau seseorang itu membenci, pasti ia melakukan agapesi kepada Tuhan yang lain atau sebaliknya. Benci dan kasih agapesi sepertinya bola yang memutar. Dua bola yang memutar dalam posisi. Kalau orang itu dominan agapesi, maka yang benci itu bisa ditekan hilang. Tapi tidak akan hilang. Karena dua-duanya sudah berakar di dalam hatinya. Kalau yang dominan itu benci, agape itu tidak bisa hilang, tetapi masih ada mendasari. Karena itu bahaya kalau pelayan ini punya dua tuan. Kalau pelayan ini punya satu tuan, yang benci ya sudah total benci. Kalau pelayan ini punya satu tuan agapesi, total agapesi, sehingga di dalam hatinya tidak ada kekacauan, kekecewaan. Karena dia telah menyerahkan hidupnya untuk agapesi. Ya sudah, dia melakukan sesuatu dengan sukarela. Nah, ini keuntungannya. Karena itu pada teks ini dikatakan adalah kamu tidak bisa melayani dengan dua tuan. Kalau kamu melayani dua tuan, nanti kamu itu rusak loh. Psikologimu rusak. Hatimu itu rusak. Meskipun kamu akan muncul dua bagian, mesesi dan agapesi, meskipun agapesi menonjol, tetapi mesesi tetap ada. Kamu rusak loh. Kamu nggak jadi orang yang polos, nggak jadi orang yang disukai oleh Tuhan. Karena itu tindakan begini tidak dikendaki oleh Allah. Maka Allah menawarkan ke orang ini, ayo kamu agapesi atau mesesi. Jadi nggak bisa kalau orang itu kerja double-double. Orang kerja double-double hasilnya nggak maksimal, pasti kecewa. Bosnya satu, yang lain tuannya pasti kecewa. Maka dikatakan kamu milih agapesi atau mesesi. Nah, inilah tawarannya. Agapesi atau mesesi. Jadi tidak bisa dua-dua. Tapi dikatakan harus ada pilihan. Makanya sekarang muncul kamu mau mengabdi atau melayani doulos ke Allah, God, atau Mammon. Nah, sekarang kita masuk. Nah. Oh, ada kata setia yang saya loncat. Kalau dia membenci dan mengasihi, itu ada kata atau ia akan setia kepada seseorang.
Setia kepada seseorang itu bisa setia untuk membenci dan bisa setia untuk mengasihi. Sehingga di dalam dua Tuhan itu pasti akan dia setia pada satu orang. Tidak mungkin orang itu setia pada dua orang. Sebetulnya di dalam kepemimpinan atau psikologi kita bisa melihat seseorang. Kalau seseorang itu setia kepada seseorang, berarti orang itu bisa fokus untuk kita. Itu namanya kemungkinan dia setia kepada kita. Tapi kalau orang itu tidak fokus untuk kita, fokus untuk orang-orang lain, sebagian untuk kita, pasti dia tidak setia. Nah, kata setia ini dikatakan di sini adalah antesetai. Setia, antesetai. Anteseta ini dikatakan hold fast atau devote yang menunjuk kepada memegang erat secara khusus. Jadi kalau dia setia kepada tuannya, tuannya itu akan dipegang erat secara khusus. Bukan dipegang erat seperti biasa memegang sesuatu, tapi spesial, secara khusus. Adalah satu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi terjadi di masa depan karena ada tenses future. Maka secara spontan dan terencana sehingga mengindahkan yang lain. Jadi kalau dituntut kesetiaan, kamu harus setia. Milih dong. Mau memilih mesesi atau agapesi, milih. Maka dia akan dituntut secara spontan melepaskan salah satu. Dengan demikian dia akan mengindahkan yang lain. Jadi kesimpulannya, mengabdi, membenci, mengasihi, dan setia, itu seseorang pelayan yang mempunyai pekerjaan sehari-hari, membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan oleh seseorang. Jadi bukan kemauan pelayan itu sendiri, ia melakukan dengan fokus, aktif, tanpa menunggu perintah tuannya. Pelayan itu hanya mengabdi pada satu tuan. Ia melakukan semua pelayanan dengan kasih, agapesi, dan setia, memegang erat agapesi pada tuannya itu. Nah, kalau dia melakukan seperti itu, sebetulnya perlahan-lahan dia telah menyiapkan masa depan bagi dirinya sendiri. Karena memegang erat itu, future ini adalah bukan terjadi, bukan berdampak pada sekarang, tapi nanti masa depannya akan ada karena pekerjaan yang setia ini. Nah, ini gambaran satu ayat ini. Maka sekarang masuk apa itu Allah dan Mammon. Sehingga tidak ada tawaran lagi selain memilih Allah atau Mammon. Jadi frase ini adalah frase pilihan yang harus seseorang pilih. Tidak bisa orang itu memilih Allah. Tidak bisa orang itu memilih Mammon. Tidak bisa. Problem. Nah, Allah dan Mammon ini, itu namanya Theokai Mammona. God and Mammon. Tapi NIV dan NGV menerjemahkan money, uang. Is okay. Theos, kalau kita melihat Allah, Theos, Theos, itu artinya adalah Allah. Theos, Theos, yang mengekspresikan dirinya pada konteks ini, dia sebagai sang pencipta. Memelihara, kalau dia sang pencipta, dia akan memelihara, menjaga, mencukupi segala kebutuhan. Jadi kalau kamu memilih Allah, Theos, maka dia itu menciptakan kamu, dan pasti dia akan memelihara, pasti akan menjaga, pasti akan mencukupi kebutuhanmu. Maka kalau kamu setia melayani kepada Allah, ya Allah akan merespon ke kamu. Sebagai dia sang pencipta, memelihara, menjaga, mencukupi segala kebutuhanmu. Karena dia yang menciptakan kamu. Tapi kalau kamu setia kepada Mammon, maka Mammon semua yang urusannya, Mammon, itu dalam pengertian di sini adalah segala kekayaan, kosmos dunia. Satu tindakan mengumpulkan kekayaan dengan segala penguasaan pikiran dan kehidupan seseorang sehingga kemuliaan Allah tidak lagi menjadi utama. Jadi dikatakan dia cari
kekayaan sebanyak-banyaknya, tidak penting memikirkan Allah. Sehingga jadi kalau mengabdi melayani uang, berarti menilai begitu tinggi hingga seseorang menaruh kepercayaan imannya kepada mamon itu. Jadi imannya bergeser kepada mamon. Memandang sebagai kedua, menekankan kepada memandangnya sebagai sumber jaminan atau kebahagiaan. Sumber jaminan kebahagiaan itu kalau dia punya uang. Jadi kalau dia tidak punya uang, dia yang merasa bahwa tidak ada jaminan hidup ini. Dan tidak ada kebahagiaan. Kalau dia memilih mamon, berarti menjadikan harapan masa depannya adalah mamon ini. Kalau dia memilih mamon, berarti menginginkan lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, semuanya dicukupi. Berarti itu sebetulnya setiap orang mengajarkan, atau tuannya ini mengajarkan, carilah kamu harta di surga. Tapi kalau kamu cari harta di dunia, ya mamon ini, maka akan terjadi berbeda. Enggak, saya mau dua-duanya. Saya kan perlu uang ya untuk pelayanan. Jadi saya harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk pelayanan. Tapi kalau kita cari uang sebanyak-banyaknya, yakinkah uang itu diberikan untuk pelayanan 100%? Yakinkah? Mungkin atau enggakah? Ini problem yang kita pikirkan. Kalau orang miskin itu punya uang 100.000, 10%-nya 10.000 dikasih, diambil orang, dia enggak apa-apa. 10% cuma 10.000 aja kok kecil. Tapi kalau saya punya 1 triliun, diambil 10%, kayaknya saya enggak rela deh. 10% dari 1 triliun itu lumayan juga. Nah, maka di sini ada satu persoalan. Sehingga teks ini mengatakan, kamu dihadapkan kepada pilihan. Mau milih Allah atau mamon. Dua-duanya Pak, tunggu dulu. Ini akan luka. Tidak mungkin akan bisa terjadi. Seperti tadi yang saya terangkan. Nah, maka dari uraian sederhana ini, maka bisa saya simpulkan berteologi Matius 6:24, Lukas 16:13, hidup ini pilihan. Bapak Ibu memilih melayani Allah atau mamon. Saya dua-duanya tidak bisa. Melayani Allah berarti fokus totalitas, aktif, hati, pikiran, perasaan, jiwa. Melakukan tindakan apa yang diperlukan oleh Allah. Melayani Allah tidak perlu menunggu perintah Allah, tetapi berinisiatif melakukan apa yang disenangi oleh Allah. Melayani Allah berarti memuaskan keperluan Allah dengan semakin banyak mengumpulkan kekayaan atau harta di surga. Kalau melayani mamon berarti fokus totalitas, aktif, hati, pikiran, perasaan, jiwa, melakukan tindakan apa yang diinginkan oleh mamon, kosmos. Melayani mamon berarti memuaskan keperluan, kebutuhan diri sendiri dengan semakin banyak mengumpulkan harta di dunia. Nah, ini Bapak Ibu sepintas pengertian satu ayat ini. Mungkin saya mau diskusi, saya stop share dulu. Siapa yang mau tanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Pasti banyak nih Pak Haryanto. Silakan Pak. Siap. Yang bantu memberi masukan boleh, silakan Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Silakan Pak, yang mau bertanya. Iya Pak, saya Pak. Iya Ya. Pak, sampaikan. Bikin seru aja Pak. Iya. Iya, betul. Kan ini waktu sudah jam 8 kan udah singkat udah waktu udah dekat. Jadi itu kan yang mau dipermasalahkan, yang banyak orang yang bingung tuh ayat itu loh Pak, ayat 9 tuh perikop yang ayat terakhir di perikop itu loh. Sabar. Mengapa kita disuruh mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Itu aja Pak. Kalau masalah intinya. Kalau pengertian Allah sama mamon itu kita sudah tahu tuh. Iya, Bapak tahu yang lain. Bapak kan tidak mewakili semua orang, Pak. Iya, maksud saya. Bapak ya, yang tahu, tapi orang lain tidak.
Iya sih. Biarlah Bapak yang berbicara mewakili Bapak sendiri. Ya. Ya, silakan Saya Pak. sebagai memberi materi kan harus berhenti untuk memberi kesempatan teman-teman merespon. Enggak, maksudnya bisa dicari di apa semua di Google kayak apa gitu loh. Ya, enggak, ya cari aja. Tapi kan saya sudah tugasnya seperti ini. Enggak usah diprotes lah, Pak. Bapak kalau nggak tahu, Bapak tanya. Kalau tahu ya Bapak sudah pas. Ya, Nanti baik, saya lanjut berikutnya. Baik, Simpel Pak. saja. Lanjut Pak. Maaf ya Pak ya. Enggak masalah. Ini kita bicara sebagai seorang dewasa kok. Baik. Jadi maksud saya yang kalau saya secara pribadi ayat itu aja loh Pak. Iya, nanti tunggu Pak. Saya kan belum selesai. Ini kan baru satu ayat. Saya kan punya 3 ayat. Enggak, saya sudah tahu. Lanjut Pak, lanjut. Teman-teman yang lain ada yang tanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Rupanya mau disambung lagi dengan Bapak Haryadi. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Iya, silakan Pak, Pak. sampaikan. Pak Budi ya. Ya, saya pernah dapat pengajaran ini di mana fokusnya Mamon itu adalah roh adanya, yaitu roh kuasa gelap atau roh dari Halo Pak, iblis. suaranya terputus Pak. Halo, ya. Oke Pak, Mamon Sekarang adalah sudah jelas? Iya Pak, Mamon adalah roh terus Pak. Mamon adalah diartikan sebagai roh di balik kekayaan, ya. Roh dari kuasa gelap yang mengontrol kekayaan, sehingga roh itu membuat hati kita menjadi condong kepada kekayaan yang tentu saja akhirnya meninggalkan Tuhan. Begitu. Apakah itu tepat, Pak? Ya, halo. Namanya putus lagi, Pak. Halo, putus Iya, ya? Pak. Iya, tapi enggak apa-apa. Teruskan, Pak. Mungkin nanti kalau saya salah ngomong, Bapak luruskan. Ya. Jadi diartikan dari Terus, Pak. mamonos katanya. Diartikan dari mamonos. Halo, apakah suara saya sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Halo. Jadi saya ulangi bahwa mamon yang berasal dari kata mamonos adalah roh jahat tingkat tinggi, penguasa kegelapan tingkat tinggi yang ada di balik kekayaan, begitu. Ya. Ya, itu pengajaran yang saya pernah terima. Saya coba ingin mengutarakan itu bagaimana menurut Pak Haryadi. Terima kasih. Iya, Pak. Kalau di dalam ayat yang saya temui, 4 ayat ini, mamon itu hanya ada di 4 ayat, Pak. Kata mamon itu, yang saya akan bahas ini, tidak ada kata mamonos. Os itu kata benda memang, bisa dia posisi kata. Dan di situ nanti kita bongkar sama-sama, tidak ada roh di situ, Pak. Itu tidak ada kata roh. Oh. Roh itu beda. Tadi kan tidak ada kata roh sama sekali. Ya, Pak. memang nggak ada, Pak. Yang satu nanti berikutnya juga ada kata roh, Pak. Jadi kalau tidak ada kata roh, mereka tampaknya Bapak yang punya pendapat itu berteologi. Oke. Berteologi mencoba menarik sebagai pengertian roh gitu. Tapi sebenarnya mamon itu kata benda. Roh itu juga kata benda, tapi dia bisa menjadi kata kerja. Tapi ya tadi itu sudah sejarah kata yang sudah saya sampaikan itu. Sementara saya belum menemukan bahwa mamon itu roh, Pak. Belum menemukan. Iya, Pak. Dia mengacu pada kata tuan, Pak. Iya, tuan itu bukan. Tuan itu lain lagi. Di situ tuan bukan roh. Kalau dia bilang 2 roh, misalnya tuan adalah roh. Nah itu berarti betul, Pak. Kalau dia ada kata roh gitu ya, tuannya itu tuan, 2 tuan adalah roh itu. Ya betul. Tuan itu adalah roh, betul. Mamon itu tuannya itu roh. Nah, begitu. Tapi teks ini tidak bicara soal roh, tapi bicara soal harta benda. Oke. Begitu. Nanti mohon kalau Bapak menemukan yang ada kata gituan, boleh kirim ke saya, Pak. Soalnya ini kita hanya membahas teologi itu berdasarkan ayat aja yang ada di situ, Pak. Jadi kita tidak boleh menambahin dan tidak boleh mengurangi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, begitu, Pak. Mungkin saya terbatas, tapi Bapak Ibu boleh beri masukan.
Oke, saya lanjut lagi, Bapak Ibu. Ya, mau ada tanya lagi, Pak? Iya, Ya, itu, silakan satu lagi. Pak, sebentar Pak. Itu kan di ayat itu kan ayat 9 itu perikop terakhir itu kan mamon dituliskan dengan huruf besar ya Pak ya. Mohon penjelasan Pak. Iya. Terus maksudnya, Pak? Iya, maksudnya apa gitu loh kalau huruf besar? Kenapa huruf besar? Saya bertanya Pak. Oh, alah. Itu sama ya, mamon itu tadi sudah saya terangkan gitu loh, Pak. Mamon itu dia dibandingkan sebanding dengan God, Allah. Jadi huruf besar itu adalah bisa dihuruf besarin, bisa dihuruf kecilin, nggak penting. Itu nggak penting Pak, mau huruf besar atau kecil. Itu kan terjemahannya LAI. Terjemahannya LAI. Tapi intinya mamon itu adalah harta di dunia dan Allah itu harta di surga. Nggak, maksudnya kan kalau biasa kita baca kalau huruf besar itu kan Tuhan atau nama seseorang gitu loh Pak. Makasih Pak. Kan tadi kan sudah ceritain sejarahnya Pak. Pengertian mamon dalam zaman Bapak bergabung baru atau sudah pertama kali? Kan sudah saya terangkan sejarahnya, katanya mamon dari ini artinya ini, dari ini artinya ini. Sudah saya terangkan. Nah, coba nanti Bapak lihat di teksnya, lihat PowerPoint saya nanti setelah saya kasihkan ke Bapak. Itu sudah. Lanjut Pak, lanjut. Ya, saya lanjut dulu ya. Mari kita lanjut berikutnya. Sekarang saya masuk kepada berikutnya adalah ayat yang kedua. Ayat kedua ini adalah gendernya perumpamaan. Jadi beda dengan yang tadi. Dia narasi, gampang sekali diartikan. Bahkan teman-teman sudah bisa melihat gampang. Tapi kalau kita tidak melihat kata kerja, dibantu oleh tadi kata kerja, kita ngerti artinya. Kenapa dia harus membenci dan mengasihi? Mengasihi itu apa? Mengasihi kan ada phileo, ada agape, ada eros, dan macam-macam. Kenapa dia posisi sebagai agape? Itu kan nuansa-nuansa yang tadi yang pertama. Narasi gampang. Tapi kalau ini perumpamaan. Perumpamaan ini menceritakan tentang bendahara yang cerdik. Pada saat ketika bendahara tersebut dituduh menghamburkan milik tuannya. Lalu sang tuan menyuruhnya bertanggung jawab atau ia akan dipecat. Sang bendahara berpikir bahwa ia tidak dapat hidup jika ia dipecat. Karena ia tidak bisa kerja kasar. Dan ia malu untuk mengemis. Kemudian ia mulai mempunyai rencana. Bendahara tersebut memanggil satu persatu orang yang berutang kepada tuannya. Kepada yang berutang 100 tempayan minyak, ia membuat surat hutang yang baru sebesar 50 tempayan. Kepada yang berutang 100 pikul gandum, ia membuat surat hutang yang baru sebesar 80 pikul, dan seterusnya. Dengan demikian, ketika ia mempunyai pekerjaan nantinya, ia memiliki banyak yang berutang budi kepadanya, yang akan dapat membantunya. Tuannya tersebut yang mengetahui memuji bendahara itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang. Nah, sebelah kanan kita lihat, di komentar Alkitab NJB, itu menjelaskan biasanya para bendahara mendapat komisi dari hasil penjualan tuannya. Dengan mengurangi surat hutang seseorang bendahara tersebut, tidak merugi tuannya, bahkan melainkan menguntungkan. Karena itu dia disebut adalah bendahara yang cerdik. Nah, dalam konteks ini, maka kita lihat, maju bagian ini. Maka konteks ini, tadi sudah saya terangkan sepintas, bahwa saya lihat yang saya garis atau saya langsung. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Tadi sudah saya bahas. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan uang miliknya. Sudah.
Lalu ia memanggil bendahara itu kepadanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berikanlah pertanggungjawaban atau urusan sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hati, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat supaya apabila aku dipecat jabatanku dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seseorang demi seseorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepadanya yang pertama, perhatikan yang pertama. Berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu kata orang itu, ini utangmu. Duduklah dan buatlah surat yang lain karena bayar aja 50 tempayan. Jadi utangnya 100 dibayar 50. Kemudian ia berkata yang kedua, dan berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata orang itu, ini surat utangmu, buatlah surat yang lain. 100 disuruh bayar 80 pikul. Berarti dikurangi utangnya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini. Kok dia utangnya 100, kenapa suruh bayar 80 atau sebaliknya? Kok enggak bilang 100? Tapi bendahara yang tidak jujur ini dipuji tuannya. Karena ia tidak bertindak, karena ia telah bertindak cerdik. Sebab dalam tradisi mereka bahwa yang ini, yang pelayannya ini, dia dapat komisi dari utang-utang itu. Tetapi komisinya itu diberikan semua kepada utang piutang. Jadi orang yang utang 100 disuruh bayar 80. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang. Nah, dalam konteks seperti ini, maka muncul, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Menarik ya. Kalau tadi perikop yang tadi mengatakan kita disuruh memilih tuan, tidak boleh dua tuan. Tapi di sini ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Berarti di sini ada mamon yang jujur, bukan? Nah, tapi ingat pada teks sebelumnya mengatakan mencari harta di surga dan harta di dunia. Mamon yang tidak jujur. Berarti ikatlah persahabatan dengan mamon yang jujur. Mamon yang jujur. Berarti Allah mengakui ada mamon. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Menarik. Kok mamon dia mengakui yang tidak jujur, tetapi nanti dia bisa masuk ke kemah abadi, artinya masuk surga. Maka dalam teks ini kita lihat, maka mari kita lihat sama-sama apa ini persoalannya. Nah, sebetulnya kenapa Allah mengutarakan perumpamaan? Karena di dalam Mazmur Markus 4 ayat 10-12 dia bilang begini, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang yang luar, segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Sehingga orang-orang luar itu yang tidak mengerti tentang kerajaan Allah, diberi perumpamaannya aja sama Yesus. Supaya sekalipun mereka tidak menanggapi, melihat, atau mereka tidak menanggapi, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi sebetulnya Yesus sudah tahu bahwa orang itu tidak mengerti. Apapun dikatakan oleh Yesus, berbicara soal harta di surga, orang ini tidak mengerti. Karena itu sekarang dia bicara dengan perumpamaan. Nah, maka mari kita lihat teksnya berikutnya. Mamon yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Ini ikatan persahabatan itu maksudnya apa? Maksudnya dikatakan to win you friend. Jadi buat temanmu itu sama-sama menguntungkan. Persahabatan itu dikatakan di sini
menggunakan kata pilos, pilos. Pilos itu artinya kasih yang setara dengan identik ikatan saudara, kesukuan, kewarganegaraan yang menunjuk pada kasih sayang yang sejati antara sahabat. Jadi di sini bukan bicara agape, tapi bicara pilo. Pilo ini bicara soal ikatlah antara sesama teman menjadi persahabatan. Karena biasanya kasih pilo ini tidak mempunyai hubungan darah. Dan kasih ini lebih pada cenderung bersahabat. Jadi ikatlah ini perintah. Jadi Tuhan itu memerintahkan kita untuk bersahabat dengan orang-orang, menyatukan atau dirinya dengan orang lain dengan mamon yang tidak jujur. Berarti Tuhan ingin mengatakan, ikatlah persahabatan kamu dengan mamon yang jujur. Perintah untuk menyatukan mamon yang jujur, ini adalah tali kasih pilio. Jadi mamon yang jujur itu harus dijadikan kita bersahabat dengan dia. Jadi mamon yang jujur itu bukan menjadi tuan kita, tapi menjadi sahabat kita. Kalau mamon yang jujur itu menjadi tuan kita, maka kita punya tuan mamon. Sehingga mamon yang jujur itu dikatakan adalah tadi di atas dikatakan harta surgawi dan harta dunia. Maka ikatlah harta dunia. Nah, persahabatan ini dengan mamon, harta dunia, kita diminta untuk harta dunia. Dan aku akan berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Artinya mamon yang jujur. Harta di surga. Ikatlah persahabatanmu dengan harta di surga. Mamon atau harta di surga. Kenapa dia mesti harus pakai mamon? Pertanyaannya, kenapa harta di surga kok dia juga pakai istilah mamon? Nah ini kan uraian perumpamaan. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, mamon itu adalah harta di surga, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maka kita lihat berikutnya teks ini maksudnya apa? Mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu dia mengatakan mamonates adikias yang menekankan kepada genetif maskulin single, berarti tunggal dia, fokus pada tunggal. Mamona ini adalah kekayaan, menunjuk kepada harta, banyak harta. Hartanya kok uang sebagian, banyak harta, menekankan berkuasa, merendahkan, mencari keuntungan, tidak benar, serakah, sesuatu materi seperti uang, dan dikatakan ini adalah yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan Allah. Jadi mamon tes adikias itu menekankan adalah ketidakbenaran dalam mengumpulkan uang. Jadi ingin dikatakan mamon yang tidak jujur ini punya persoalan kebenaran dalam mengumpulkan uang. Loh, kok jadi kacau ya? Kok jadi gini ya? Katanya harta di surga. Tapi kok dia mempunyai kebenaran dalam mengumpulkan uang. Inilah perumpamaan. Inilah perumpamaan. Kalau kita tidak punya iman Kristus, tidak punya iman Allah, tidak ngerti menerjemahkan ini. Ini saya bicara dengan umum, secara umum. Nggak ngerti. Allah menggunakan istilah mamon untuk harta di surga. Dengan istilah mamon yang jujur. Nah, ini orang bingung di sini, akan jadi bingung. Inilah terjadi perdebatan di sini. Kok bisa ya? Kok ada mamon di surga ya? Kok bisa ya? Nah, ini akan muncul. Frase mamon yang tidak jujur ini, pertanyaannya adalah, apakah ada mamon yang jujur? Tidak jujur. Adikias berasal dari kata adikias, feminim. Berarti tidak jujur itu menjadi dasar ketidakbenaran, menunjukkan kepada iman. Berarti iman kebenaran Kristus. Jadi mamon yang benar dapat menolong orang lain. Harta yang benar adalah kekayaan yang benar dapat menolong orang lain.
Jadi dengan demikian ingin dikatakan mamon yang jujur itu berkaitan dengan iman Kristus. Berkaitan dengan iman Kristus. Jadi karena mamon yang jujur itu dapat menolong orang lain. Mamon yang tidak jujur itu berkaitan dengan harta dunia. Itu dia tidak bisa menolong orang lain. Sehingga mamon itu tidak dapat menolong orang lain. Mamon itu. Kalau mamon itu sampai tidak bisa menolong orang lain, berarti konteksnya di sini adalah gagal. Dia dikatakan gagal, pergi mamon itu. Jadi mamon yang gagal pergi itu tidak dapat menolong orang lain. Gagal. Sehingga dengan demikian, kalau dia tidak bisa menolong orang lain, maka dia gagal. Tetapi dikatakan, kamu diterima di dalam kemah abadi. Loh, kok berlawanan lagi, Pak? Tadi dikatakan mamon yang gagal, tidak iman yang tidak Kristus. Itu dia bisa mamon yang jujur, tapi tidak bisa menolong orang lain. Kenapa dia tidak bisa menolong orang lain? Karena iman yang jujur, harta surgawi itu memang tidak bisa menolong orang-orang di bumi, harta dunia. Jadi harta di surga itu tidak bisa menolong harta di bumi. Harta di bumi itu adalah harta yang mamon. Harta di surga itu orang itu mencari untuk setiap orang punya pekerjaan yang menolong diri sendiri untuk mengumpulkan harta di surga. Sehingga dikatakan mamon yang jujur itu tidak bisa menolong orang lain. Jadi kalau saya sekarang menerima Yesus sebagai juru selamat, saya beriman, punya jaminan keselamatan. Keselamatan saya kah bisa menolong orang lain? Jawabannya tidak. Maka orang itu harus terima Yesus sebagai juru selamat dan dia punya jaminan keselamatan. Sehingga dikatakan kalau mamon itu tidak dapat menolong orang lain, maka dikatakan kamu, imanmu itu, kamu diterima di dalam kasih kemah abadi. Maka kita lanjut berikutnya. Mamon yang tidak jujur berarti keuntungan dengan jalan tidak jujur. Atau keuntungan yang dicari dengan motif-motif ego. Mungkin artinya uang seperti itu jika digunakan demi orang lain, bisa berubah menjadi kekayaan yang sejati dalam dunia yang akan datang. Maka dari uraian itu bisa disimpulkan bahwa persahabatan adalah perbuatan yang menyenangkan Allah bila benar di hadapan Allah. Mamon yang benar digunakan untuk melayani di bawah otoritas Allah. Karena itu hamba-hamba Tuhan ini adalah melayani karena dia mencari perkara-perkara surgawi atau harta di benda. Maka gunakan pelayanan untuk otoritas Allah. Menggunakan mamon yang benar di hadapan Allah dapat diterima dalam kemah abadi surga. Tapi itu sifatnya pribadi, bukan seseorang tapi orang lain bisa. Tidak. Contohnya tadi saya sudah contohkan bahwa kalau seseorang itu menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia punya jaminan keselamatan, orang lain belum tentu punya jaminan keselamatan. Karena dia harus menerima Yesus sehingga sama-sama punya jaminan keselamatan. Sehingga jaminan keselamatan saya tidak bisa dipakai oleh orang itu. Nah, itu pengertiannya mamon yang tidak jujur. Berikutnya kita lihat lanjut perumpamaan lanjutan. Setia dalam perkara yang kecil. Ini menarik. Lukas 16, 10 sampai 18. Barang siapa dia, ini lanjutan dari atas. Yang tadi cerita tadi itu bendahara yang cerdik, ini lanjutannya. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil. Coba perhatikan mulai tadi ayat yang pertama, kata setia. Kalau orang itu membenci dan mengasihi, maka atau kamu setia. Setia yang mana? Setia yang membenci atau setia yang mengasihi? Nah, dilanjutkan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi teks ini adalah
menekankan pada setia dalam perkara-perkara yang kecil perikop ini. Jadi ayat 16 pasal 16 ayat 11, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya mamon yang tidak jujur adalah harta benda di surga, mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kamu tidak percaya terhadap harta di surga, siapa yang mempercayakan kepada kamu harta di surga, harta sesungguhnya? Wong kamu itu tidak percaya, saya tidak percaya. Saya tidak percaya kok, kenapa saya dikasih? Nah, inilah perumpamaan yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak ngerti iman, tidak beriman. Maka biasanya ini, sehingga untuk apa aku ngomong sama kamu? Wong kamu itu tidak ngerti iman. Nah, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lalu ayat yang ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan. Ini sama dengan ayat yang sesudahnya perikop. Ini paralel. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya lanjutkan dulu. Semuanya itu didengar oleh orang Farisi dan hamba uang itu. Orang Farisi itu hamba uang. Dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberikan dan setiap orang menggagainya berebutan memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dengan hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi teks ini ingin mengatakan perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu bicara pada ayat 16 ayat 10. Jadi jikalau kamu tidak setia kepada mamon yang tidak jujur atau harta benda di surga, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta benda di surga yang sesungguhnya, harta benda di surga? Nah, itu pertanyaannya. Maka berikutnya kita lihat teks ini apa bicaranya. Ketidakbenaran mengumpulkan harta. Jadi di sini adalah perkara kecil itu adalah perkara ketidakbenaran mengumpulkan harta. Karena itu kita ditantang untuk ambil keputusan di ayat 13 tadi. Nah, maka dikatakan tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, itu kalimatnya dibalik. Ini perumpamaan ini berbalik. Tidak setia dalam hal mamon ini, itu maksudnya bicara soal iman. Imannya tidak setia, faithful in the unright theos, mamon. Jadi setia ini artinya ternyata pistoi iman, pistis. Sehingga setia ini bicara kesetiaan tentang iman. Jadi jikalau kamu tidak setia, jadi jikalau imanmu tidak setia dalam mamon atau dalam harta benda di surga, ini terjemahannya. Siapa yang akan mempercayai harta benda di surga kepadamu? Maka ternyata harta benda di surga ini di sini ditekankan adalah faithful, setia, iman, pistis, artinya percaya, faithful, menunjuk kepada kesetiaan dalam iman. Kepercayaan, iman itu apa? Yang tadi dikatakan di atas. Allah itu menciptakan, memelihara, menjaga, mencukupi. Jadi kalau kamu mengalami satu kesusahan di dunia, maka ingat, kamu tetap fokus, saya tetap fokus kepada Allahku, Theos itu. Aku tetap beriman kepada Allah, karena dia yang menciptakan aku, yang memelihara, yang mencukupi, yang memprotek aku. Jangan lari cari Allah lain. Mamon yang sifatnya tidak, mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur
itu dia dikatakan adalah berasal dari kata mamona. Mamona berarti kekayaan, mamon menuju kepada harta. Harta yang tidak jujur. Jadi harta yang tidak jujur, harta kebenaran yang berlawanan dengan iman Kristus. Jadi tentu saja harta yang dikumpulkan itu harta yang berlawanan dengan iman Kristus. Sehingga entah bagaimana caranya, mau korup, mau apa, pokoknya harta yang berlawanan dengan iman Kristus. Jadi iman yang setia dalam ketidakbenaran mengumpulkan harta. Jadi dengan demikian ayat ini mau mengatakan bahwa harta atau imanmu harus setia terhadap perkara-perkara harta di surga. Maka lanjut, saya teruskan dulu beberapa slide lagi. Nah, siapa yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Nah, ini terjemahnya kurang tepat. Kalau kita lihat, perhatikan pelan-pelan. Bahasa Yunaninya yang di bawah ini. Maka di sini bunyinya to aletheonon. Aletheia, kebenaran. Tis umin. Umin itu kamu. Kebenaran kamu. Terus ada pisteosi. Ini iman. Iman. Pisteosi iman. Tis bumi, you, kamu. Berarti di sini cuma ada kata kebenaran dan iman. Tapi Indonesia ditulis siapa yang akan mempercayai? Oke, mempercayai betul, mempercayai aletheos. Ini restosis itu iman betul. Tapi di sini ada kata harta sesungguhnya. Ada kata harta. Harta sesungguhnya itu adalah iman ini. Harta yang sesungguhnya. Jadi iman. Jadi kata mempercayai dalam bahasa Yunani, alethenon, berasal dari kata aletinon. Itu artinya kebenaran, menunjuk kepada berpikir secara benar. Terjemahnya adalah, siapakah yang akan berpikir secara benar? Maunya dia begitu. Maka berikutnya ada kata pisteoesi, itu iman. Iman itu percaya. Ini percaya, berarti beriman di dalamnya. Tapi Indonesia menggunakan, sebetulnya terjemahnya adalah, siapakah yang akan berpikir secara benar terhadap imanmu? Tapi kalau ada kata harta sesungguhnya, maka harta sesungguhnya ini, saya paham maksud LAI, ini adalah iman yang sesungguhnya itu menerangkan. Jadi sebetulnya kalau saya mau versinya LAI, siapakah yang akan berpikir secara benar terhadap iman atau harta atau iman yang ada di surga atau iman sesungguhnya. Nah, begitu teksnya. Jadi karena bahasa Indonesia terlalu panjang sekali, sehingga ini hanya intinya siapakah yang akan berpikir secara benar terhadap imanmu. Jadi sebetulnya akhirnya kita paham bahwa teks ini mengatakan jika kamu tidak setia terhadap imanmu, dalam hal harta di surga, siapakah yang akan berpikir secara benar terhadap imanmu? Itu teksnya. Jadi dengan demikian, Lukas 16 ayat 11 itu berbicara soal iman. Harta itu, mamon yang jujur itu iman. Bicara soal iman. Harta di surga itu adalah iman. Lukas 16 ayat 11. Nah, demikian, maka teologianya, saya bisa berteologi, iman yang benar adalah harta yang berguna bagi orang lain. Kesetiaan seorang diukur dengan kesetiaan imannya. Mengumpulkan harta tidak berdosa bila digunakan untuk melayani Allah. Nah, ini saya bisa sharekan kepada Bapak Ibu sampai di sini. Nah, inilah 3 ayat yang saya share. Maka silakan teman-teman kalau mau melanjutkan untuk diskusi. Ya, silakan para partisipan yang mau bertanya. Kita masih ada 17 menit.
Jadi sebetulnya perikop pada ayat tadi itu sangat sulit diterjemahkan. Karena dia perumpamaan. Dan kalau kita comot lihat satu ayat, kita nggak ngerti maksudnya. Tapi setelah kita melihat satu perikop dan dikaitkan dengan ayat Mamon sebelumnya juga, maka baru kita ngerti. Jadi intinya sebetulnya, ini bicara soal harta di surga adalah iman. Harta di bumi itu Mamon itu sendiri. Tapi Allah memakai istilah Mamon untuk harta di surga. Oke, silakan Bapak Ibu mau melengkapi. Atau mungkin apa yang Bapak Ibu pikirkan kok berbeda sekali ya dengan ayat-ayat ini ya. Ya memang ini, karena saya tidak berteologi. Karena apa ayat ini bilang begitu. Jadi kalau Bapak sudah mempunyai pengetahuan macam-macam tentang Mamon, ya itulah teologi yang Pak Ibu punya. Ya, saya ngerti, Pak. Iya, terima kasih Pak. Silakan teman-teman. Ya, silakan yang mau bertanya atau yang mau berteologi. Pak Ibu. Shalom. Halo Pak, siapa dulu? Mau bertanya? Ya Pak Kandi. Ya Pak. Aku pernah dengar apa Pak? Apa namanya? Itu berbicara tentang penebusan. Jadi aku mau tanya sama Pak Arianto. Jadi pernah hamba Tuhan juga pernah sharing, ya kan, bahwa yang dimaksudkan di sini perikop itu adalah dosa-dosa kita. Jadi pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini, kan belum mati, berarti belum lunas surat utangnya gitu loh. Jadi, kira-kira gimana Pak? Boleh nggak kita terima kayak gitu Pak? Boleh. Tetapi di teks itu tidak ada kata dosa Pak, tapi boleh. Karena prinsipnya itu kalau orang itu mencari harta di dunia habis-habisan, mengabaikan harta di surga, kan itu biasa, itu kan melawan firman Tuhan Pak. Maka kita sebut berdosa. Boleh juga, enggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau bicara penebusan itu enggak ada Pak, pengertian penebusan di sini. Enggak, karena kalau kita kaitkan ke mengenai penebusan, berarti kita kan disuruh mengikat persahabatan dengan pergunaan Mamon, itu bisa sedikit agak nyambung gitu loh. Oh gitu, ya boleh. Itu kalau Bapak berteologi itu tugas saya hanya mengeluarkan makna itu tadi Pak. Iya. Jadi kalau nanti Bapak mau kaitkan dengan mana-mana boleh, tapi yang penting jangan sampai lari dari inti pembicaraan. Iya betul. Boleh, nggak apa-apa. Karena orang-orang itu sudah berteologi ya sedemikian rupa, sehingga Mamon itu bagi orang itu sangat menarik. Iya. Sangat menarik untuk dibicarakan. Padahal ayatnya itu sederhana. Sederhana ya. Sederhana sekali Mamon itu, nggak terlalu berlebih-lebihan. Nah, tapi justru yang sederhana ini ketika dipraktekkan memang sangat sulit ya Pak ya. Biasanya orang bilang, mosok saya difirmani dulu baru dikasih beras. Tapi kan saya sudah lapar, beras dulu dong. Nah, itu kan. Tapi di ayat itu kan tidak ada Pak, tidak ada kayak gitu-gitu. Tapi boleh juga dibegitukan. Tapi intinya memang Mamon itu juga utama untuk di dunia itu sangat utama. Sangat utama di dunia itu, sehingga mau tidak mau orang juga akan memerlukan Mamon itu. Tetapi tadi konteksnya kan berbeda. Oke, silakan mau bertanya lagi. Ya silakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya. Shalom. Boleh mungkin saya. Mari Pak Tony Leung. Ya, mungkin boleh saya sedikit mengartikan kedua kata ini ya. Berbeda mengabdi pada Mamon dengan mengikat persahabatan. Nah, jadi dua kata ini yang harus menjadi satu makna yang berbeda daripada mengabdi kepada Mamon dengan
mengikat persahabatan. Jadi Iya. dua kata ini sangat mempunyai jenjang yang jauh berbeda. Iya, betul. Nah, kira-kira pemahamannya Betul. hanya sekitar begitulah. Terima kasih. Ya, betul Bapak. Teks yang pertama mengartikan kita dituntut untuk mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan, Mamon atau Allah. Berarti kita tetap bisa mengabdi. Mengabdi. Tapi mengabdi akan melahirkan agapesi. Kasih yang agape kalau kepada Allah. Tapi kalau mengabdi kepada Mamon, kita akan melahirkan benci. Sesi. Misesi tadi itu. Nah, kalau ikatlah persahabatan, itu tidak ada pilihan. Yesus tidak memilih, bahkan Yesus memerintahkan kita mengikat persahabatan. Tapi bersahabat, ya. Bukan menuankan, bukan menjadikan tuan, tapi bersahabat dengan Mamon yang jujur. Artinya mengikat persahabatan dengan perkara-perkara di surga. Jadi perkara-perkara di surga itu tidak bisa dijadikan tuan, Pak. Loh, kok bisa, Pak? Iya, Tuhan kita itu bukan perkara di surga. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Perkara di surga itu adalah perkara-perkaranya. Karena itu Allah mengatakan ikatlah persahabatan dengan perkara-perkara di surga. Tuh, perkara-perkara kecil di surga. Ikat secara iman. Nah, ikat. Memang itu perintah Yesus, tapi jangan dijadikan dia Tuhan. Nah, begitu Pak. Karena itu boleh diurut jenjangnya begitu. Ya, bagaimana Pak Tony Leong? Silakan Pak kalau mau bertanya lagi. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Ya, saya juga mengerti juga. Ada yang lainnya bagaimana? Masih ada 2 jam kita nih. 2 jam betul tuh Pak. Mari. Yang mau berteologi, gak ada masalah kok. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ya, Pak Yosef, Pak Lumi, wanita, Ibu Cecilia bagaimana nih? Ibu Meti, Ibu Esther, Ibu Margaret. Silakan, para ibu yang mau bertanya. Lanjut Pak, kita simak dulu. Kita simak. Oh gitu. Ya. Ini materi saya sudah habis nih Pak. Sudah habis Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Terry, suaranya agak ya. Sudah dengar? Suaranya kurang jelas, Pak. Oke, pertanyaan saya begini. Videonya dimatikan tuh. Ya. Ya, pertanyaan saya Pak. Iya Pak. Hikmat itu, apakah hikmat itu juga kita kategorikan sebagai? Apakah hikmat itu apa Pak? Ya, kategori mamon. Kategori harta. Kategori harta. Ya, harta surgawi. Oh iya. Langsung saya jawab ya. Ya. Hikmat itu ada 2. Hikmat dari surga, hikmat Allah, dan hikmat dunia. Jadi hikmat Allah dan hikmat dunia, kalau kita belajar kitab-kitab hikmat, Amsal, Pengkhotbah, Ayub, Mazmur, itu kita jelas sekali. Hikmat Allah adalah takut akan Tuhan. Hikmat dunia ya keputusan yang berdasarkan menggunakan nilai-nilai dunia. Nah, hikmat akan takut akan Tuhan itu juga termasuk salah satu harta di surga memang Pak, betul. Betul. Tapi kalau hikmat saja enggak bisa. Nah, begitu Pak Terry. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Iya.
Saya kembalikan Pak Herman. Mari Pak, silakan. Pak Haryanto. Iya Pak, selamat malam. Selamat Pak malam, Wimpy. saya Wimpy. Iya Pak. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Haryanto. Iya Pak, sama-sama. Saya mau minta tolong untuk klarifikasi, apakah tadi saya salah dengar tentang yang Bapak katakan sebentar mengatakan mamon yang tidak jujur itu adalah harta di surga. Terus mamon yang jujur itu juga adalah harta di surga. Bagaimana ini dua hal yang berbeda ini dijelaskan, Pak? Ini perumpamaan, Pak, bukan begitu. Mamon yang tidak jujur itu harta di dunia, Pak. Yang tidak jujur. Mamon yang jujur itu harta di surga. Oh ya, berarti tadi cuman mungkin split of the tongue saja dari Pak Hendra kali. Pak Haryanto ya. Saya kecepatan kali mungkin Pak ya. Iya. Memang ini agak terbalik-balik Pak karena perumpamaan ini Pak. Semula memang juga akan sulit diterjemahkan. Setelah dilihat Yunaninya baru paham. Oh ternyata mamon yang jujur. Maksudnya mamon tidak jujur itu kan sama dengan mamor yang jujur. Mamon yang jujur itu adalah harta di surga. Tapi setelah tahu kalau kita sudah membahas mamon yang pertama tadi Pak. Di perikop tuanku itu. Tapi kalau kita tidak membahas perikop tuanku tadi, harta di bumi dan harta di surga, kita nggak ngerti Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Wimpy, luar biasa. Mari yang lain. Ya, saya Ibu Margaret. Silakan. Saya mau menanya kepada Bapak tadi, adakah mamon ini ada kaitannya dengan obat-obatan juga? Mamon yang tidak jujur, harta di dunia, ya ada kaitannya Bu. Dengan obat-obatan. Bisa dikaitkan seperti itu. Ya, sebab saya tergolong juga dengan itu. Saya pernah mengalaminya karena sekarang lagi orang lagi takut dengan pandemi, dengan COVID. Jadi mereka sepertinya melupakan doa dan percaya kepada Tuhan, tapi mengutamakan obat-obatan. Iya, betul. Memang dalam hal ini carilah perkara-perkara di surga dulu sebetulnya. Iya Pak. Tapi memang bicara COVID itu pro dan kontra kok Bu. Harus diteliti dengan baik-baik pro dan kontra. Oke Pak. Jadi nggak sembarang asal ngomong gitu. Iya. Tapi yang jelas bahwa memang kita ini pertama cari perkara-perkara di surga. Iya. Jadi berdoa memang itu kan perkara di surga, hikmat Allah, hidup dalam hikmat Allah. Perkara-perkara di surga gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita kan tidak bisa hidup. Bukan berarti kita nolak uang toh. Iya. Nolak beras. Iya. Nolak rumah. Wis aku enggak perlu punya rumah, enggak perlu tinggal di rumah. Aku Iya. penting doa kan enggak bisa begitu. Iya. Juga diperlukan juga. Tetapi tidak menjadi dewa, Bu. Tidak dituankan. Iya. Iya Pak, terima kasih ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, silakan. Yang lain. Pak, maaf Pak, bentar Pak. Tapi kalau menurut penjelasan dulu Pak David Ming, itu bahwa obat-obatan itu termasuk itu loh Pak, dari Tuhan. Bukan mamon yang tidak jujur. Bukan. Pak David Ming ada kasih tentang healing. Healing itu bisa dari Tuhan, bisa dari obat-obatan. Sama pertanyaannya begini Pak, uang itu dari Tuhan bukan? Dari Tuhan. Sama seperti itu. Obat-obatan juga sama seperti itu kasusnya. Jadi posisinya sama. Tapi kita intinya itu kita tidak menuankan obat-obatan Pak. Iya sih. Kita tidak menuankan uang atau mentuankan mobil, mentuankan rumah, tidak. Maksudnya gitu. Dia hanya sebagai
pelengkap kita aja. Karena itu memang kita juga perlu obat, perlu uang, perlu makan dan lain-lain. Tetapi itu tidak menjadi tuan saya. Sehingga tidak, kalau seandainya semuanya itu hilang, hati saya tidak akan luka, Pak. Nggak akan kecewa, nggak akan jadi benci. Kalau barang itu semua hilang dan saya kecewa, benci, sampai hati saya luka, seperti tadi, benci dan benci itu membuat luka, benci dan kasih itu sampai melukai hati saya, maka berarti kita sudah mulai menuankan dia, Pak. Menuankan dia. Nah, tugas kita tidak boleh menuankan hal-hal kayak begitu. Yes. Ya, silakan yang lain. Waktunya sudah habis. Ya. Bagaimana ini Bapak Ibu sekalian, para partisipan? Kalau tidak, kita akan tutup. Tinggal 11 menit lagi menuju jam 9, jam 21, waktu Indonesia bagian Barat. Saya mau serahkan ke Bapak Ketua Umum kita, Bapak Refren Dr. Gunadi Gunawan. Bapak ada komentar atau apa? Atau kita Ya, ditutup saja karena sudah tanya jawab selesai. Cukup, sudah jelas. Ya, terima kasih Pak. Pak Haryanto, kami mengucapkan terima kasih Pak atas Sama-sama Pak, sama-sama. Ya, Pak Haryanto tidak di mana-mana, ada di WA grup kita. Kalau ada pertanyaan lebih lanjutan bisa dihubungi Pak ya. Iya betul. Ya Pak ya. Betul. Bahan ininya Pak dikirim ke kita. Iya Pak, habis ini Pak. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Ya, Pak Erwin, terima kasih juga. Webinar kita malam ini, kita akan berdoa. Mari saudara kasih, saya akan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan dalam acara ini, atas hikmat marifat yang Tuhan turunkan atas pembicara dan dengan kami semua sebagai partisipan. Kami percaya Tuhan ada banyak hal yang kami pelajari malam ini dan kami akan gunakan untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak, berkati Pak Haryanto di dalam tugas-tugasnya sebagai dosen, sebagai Ketua STT, demikian juga dengan fasilitator kita, Bapak Refren Dr. Gunadi Gunawan, berkati Bapak dan berkati kami semua para partisipan malam ini yang hadir. Berkati juga host sebagai teknisi kita Nathan Gideon, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, terus bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur.